Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat, saya ingin mereview di proyek saya membuat rumah ukuran 6 kali 13. Tentunya 6 kali 13 ini rumah ini ya sudah lumayan, tetapi tidak lebih lega dibuat di dalamnya lantai 2. Jadi konsepnya membuat rumah dengan biaya hemat, ruangan tercukupi, salah satunya harus diberi lantai 2, sehingga terjadi konsep rumah satu lantai tapi di dalamnya rumah lantai 2. Rumah ini hemat, fungsi terpenuhi, di dalamnya lega, sehingga keuangan yang terbatas bisa untuk menjangkau rumah ini. Seperti apa langkah-langkah atau hal-hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda, mungkin bisa menginspirasi Anda. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Inilah konsep rumah yang mau saya ceritakan. Satu, bahwa rumah ini memang betul-betul rumah minimalis. Salah satu cara untuk hemat adalah seperti ini, tidak banyak tikungan, tidak banyak dekorasi. Menggunakan atap pelana. Atap pelana itu ya seperti itu. Kenapa kok ke depan dan ke samping? Ini akibatnya gewelnya menjadi tinggi. Kalau ke kiri dan ke kanan ini menjadi rendah. Kenapa tinggi? Karena bentangannya rumah ini panjangnya adalah 12 meter, sehingga menjadi tinggi. Dan ini nanti ada alasannya. Ada alasannya dengan kaitan rumah satu lantai dibuat menjadi 2 lantai. Salah satu untuk hemat biaya, rumah ini tanpa teras, jadi gentengnya langsung. Ini akan menghemat biaya sangat luar biasa ya. Kemudian ini ada angkul-angkul tempat duduk. Ini kolaborasi rumah kekinian dan rumah zaman dulu. Karena temboknya memanjang, ini diberi jendela, satu agar bisa melihat akses keluar, dua biar rumah ini di samping tidak terkesan seperti gudang. Ini salah satu cara mensiasati. Efisiensi berikutnya, kusen itu dibuat ukuran kecil 6 kali 12. Yang umumnya orang adalah 7 kali 14. Ini biayanya bisa hemat 40%. Jendela dibuat sederhana tetapi tidak mengurangi performa. Ini jendela gaya rumah Jepang. Kemudian angin-angin dibuat seperti zaman dulu, karena biar tidak bosan ya. Seperti ini teman-teman ya. Salah satu pintu masuk ke ruang keluarga dibuat seperti ini, biar kalau pintunya bawah ditutup, atas dibuka, udara nyaman tetapi privasi masih tetap terjaga. Rumah tadi kalau dari depan kelihatan kecil, sekarang kalau kita masuk seperti ini teman-teman. Nah ini fungsinya tadi, kenapa atapnya dibuat miringnya ke depan dan ke belakang, tidak ke samping. Temboknya menjadi tinggi. Temboknya menjadi tinggi sehingga bisa dibagi untuk membuat rumah satu lantai menjadi lantai 2.
Jadi kalau membuat rumah lantai 1 menjadi lantai 2 harus direncanakan betul-betul ya, sehingga menjadi ideal. Konsep lantai 2-nya itu menggunakan kayu jati. Selain murah dan terjangkau, bebannya kecil, bebannya rendah, sehingga tidak perlu konstruksi yang sangat kuat. Jadi konstruksi rumah lantai 1 pun sudah bisa untuk lantai 2. Ini tinggi lantai 2 atau daknya adalah hampir 3 meter. Setelah kita rencanakan temboknya, tembok lantai 2 yang paling belakang itu tingginya ada 2,40 meter, sehingga masih ideal untuk dibuat ruangan. Dan nanti plafonnya miring mengikuti genteng itu, sehingga semakin ke depan tetap luas dan ideal. Jadi tidak kekurangan ruangan, tidak kekurangan tinggi, seperti itu teman-teman ya. Ini di dalam rumah jangan lupa pikirkan tentang pencahayaan. Ini ada jendela kaca, jadi kalau daknya sudah dipasang semua, rumah ini tetap terang benderang, sinar matahari pagi tetap bisa masuk sehingga tidak gelap. Ini penting, kadang-kadang perencanaan ini menjadi terlupakan. Di lantai 2 pun juga jangan lupa diberi jendela kaca sehingga tetap terang benderang di sana ya. Kenapa rumah 1 lantai dibuat menjadi 2 lantai ini hemat? Karena cukup ini teman-teman, kayu-kayunya cukup dilubangkan di tembok. Maka dikala membuat tembok sudah direncanakan nanti ini ada cor pinggang itu di bawahnya kayu itu ada cor, sehingga nanti dicantolkan di cor itu. Cor itu fungsinya satu untuk cantolan daripada dak itu, kedua untuk mengikat agar tembok tidak bergerak sehingga tidak pecah. Banyak orang yang temboknya pecah ternyata tidak diberi cor pinggang. Ini sudah di plester teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang tidak kalah penting yang kadang-kadang terlupakan, yaitu dikala membuat rumah usahakan kamar tidur tidak menghadap ke ruang tamu. Maksudnya bila ada tamu datang keluar masuk kamar tidur, baik baru bangun tidur maupun dari kamar mandi, tidak nampak dari ruang tamu. Ini penting dalam rangka membuat rumah itu harus indah, nyaman, dan fungsinya memenuhi persyaratan. Ini juga kamar utama. Kamar utama juga tidak menghadap ke ruang tamu ya. Jadi sangat privasi sekali. Ini penting teman-teman. Walaupun rumah ini kecil, sudah direncanakan itu ada pintu ke ruang tamu. Kemudian ini adalah pintu ke ruang keluarga. Jadi kalau ada tamu, keluarga atau anak-anak bisa bebas keluar masuk daripada ke ruang keluarga ini melalui akses jalan ini. Kemudian di samping kirinya itu kamar, ya walaupun kecil dibagi sedemikian rupa. Ini konsep ruang tamunya ukuran 3,5 kali 3. Jadi ini untuk rumah kecil saya kira sudah memenuhi syarat ya. Ini juga tambahan ruang tamu, jadi ruang tamunya berbentuk L. Kemudian ini adalah nanti akses untuk masuk ke lantai 2 ya, seperti ini. Jadi indah teman-teman ya, kalau sudah jadi. Dalam membuat rumah lantai 2
walaupun itu rumah lantai 2 yang beneran dan rumah 1 lantai dibuat rumah 2 lantai. Sebelumnya harus dipikir tentang tangganya dari mana. Jadi tangganya harus cukup peruangan sehingga tangga itu menjadi ideal. Anak tangganya menjadi tidak tinggi sehingga naik turun ke tangga ini menjadi nyaman. Kalau membuat tangganya salah, terlalu ekstrim, maka rumah lantai 2 tidak akan berfungsi, enggan untuk ke lantai 2. Ini gambar ruang tamu dilihat dari dalam. Biasanya jendela itu dibuat memanjang sampai hampir ke tanah. Ini dibuat 1 meter dari lantai. Ini pasti punya alasan. Alasannya, jika jendela ini tidak ditutup kordennya, orang-orang duduk di dalam ruang tamu itu masih privasi dan tidak vulgar ya, tidak vulgar. Demikian teman-teman dan sahabat, mudah-mudahan berbagi kita informasi kita ini ada manfaatnya. Jadi rumah ini biayanya sangat terjangkau, tetapi mempunyai lantai 2 ukuran 40 meter persegi. Sayangnya rumah ini belum jadi, nanti kalau sudah jadi kita review ya teman-teman ya. Saya kira sampai di sini dulu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya teman-teman ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.